Sebuah menara batu hitam berdiri di puncak gunung dengan kesepian. Rumputan liar tumbuh di sekitar menara batu. Rumputan ini melambangkan perubahan waktu. Puncak menara batu masih merupakan pemandangan yang sama yang tidak berubah selama 1 milenium. Seorang pria muda duduk di platform batu dengan mata tertutup rapat. Semacam api ungu coklat bertahan di sekitar tubuhnya. Nyala api menyala dengan ganas dan secara samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang hebat. Mata dokter peri kecil terkejut saat dia melihat pria muda dalam nyala api dari sisi platform batu. Beberapa saat kemudian sebelum dia menghela nafas dengan tenang. "Sudah setahun, kamu belum bangun." Dokter peri kecil dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu sejak Xiao Yan dipindahkan ke tempat ini saat itu. Paviliun bintang jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama 1 tahun ini. Namun, Xiao Yan, yang paling dikhawatirkan oleh dokter peri kecil tidak terbangun dari kondisi pemulihan pingsannya. Awalnya, Yao Lao dan yang lainnya hanya mengira itu karena luka Xiao Yan terlalu serius. Namun, pemikiran semacam ini akhirnya ditinggalkan setelah Xiao Yan tetap tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini telah pulih sepenuhnya. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik dari puncak sebelumnya. Bahkan Yao Lao tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan terus tidak sadarkan diri meskipun telah sembuh total. Meskipun hati mereka cemas dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untungnya, tidak satupun dari mereka adalah orang yang sembrono. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki dorongan untuk dengan paksa menarik Xiao Yan dari keadaan tidak sadarnya. 1 tahun terbang dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang sementara semua orang menunggu tanpa daya. Dokter peri kecil melihat sosok manusia, yang tampaknya telah berubah menjadi batu, di dalam menara batu. Ekspresi kesedihan melintas di matanya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Bahkan jika itu untuk Sun Er dan anak dalam rahim Cailin, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini." Kata-kata ini tidak memiliki pengaruh langsung. Dokter peri kecil hanya bisa menghela nafas karena kecewa. Dia baru saja akan berbalik ketika tubuh indahnya tiba-tiba menegang. Saat itu juga, dia dengan jelas melihat jari Xiao Yan bergetar sedikit. Guncangan semacam ini mungkin sangat kecil tetapi dokter peri kecil pasti tidak akan salah mengingat penglihatannya. Cukup banyak murid paviliun bintang jatuh saat ini berkumpul di tempat pelatihan dekat gunung belakang untuk pelatihan harian mereka. Sosok hijau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tengah. Wajahnya agak tegas dan cantik. Mu Qingluan saat ini memiliki kekaguman padanya jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata cantik Mu Qingluan melihat sekeliling. Dia hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat tidak ada yang tidak berusaha. Segera, matanya beralih ke gunung belakang. Dia jelas bisa melihat menara batu hitam di sana. Mu Qingluan sedikit linglung saat matanya menatap menara batu. 1 tahun yang lalu, Xiao Yan bertukar pukulan dengan bintang 5 Do Uzun dan telah mematahkan lengan pihak lain. Hasil pertempuran ini masih membuatnya merasa shock bahkan ketika dia mengingatnya sekarang. Namun, harga dari hasil pertarungan yang mengejutkan itu juga cukup besar. Itu bahkan telah mencapai ketinggian yang tidak dapat diterima orang biasa. Gunung belakang sudah ditutup selama 1 tahun. "Senior besar, apa kamu tahu kapan itu akan dibuka lagi?" Mu Qingluan pulih ketika dia mendengar suara lembut yang muncul di belakangnya. Dia menoleh dan melihat. Itu sebenarnya adalah beberapa murid muda yang memiliki reputasi yang cukup besar di dalam paviliun bintang jatuh. Dia segera tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Sepertinya guru pun tidak menyadari masalah ini. Saya mendengar bahwa seorang senior bernama Xiao Yan sedang berlatih di menara batu. Dikabarkan bahwa dia adalah murid langsung dari kepala paviliun." Seorang murid perempuan bertanya dengan suara lembut yang agak penasaran. Namun, periode pelatihan ini terlalu lama. Sudah 1 tahun tetapi kami tidak pernah mendengar aktivitas sedikit pun di dalam menara batu. Mungkinkah? Seseorang berbicara dengan ragu-ragu. Baiklah, mari kita tidak membahas tentang hal-hal seperti itu. Mu Qingluan sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata,
Semua orang buru-buru menghentikan diskusi mereka setelah melihat Mu Qingluan mengerutkan kening. Tampaknya yang terakhir memiliki prestise dan otoritas yang cukup tinggi dalam pavilion bintang jatuh ini. Baru-baru ini, cukup banyak sesepuh pergi karena beberapa hal. Kalian semua tidak boleh mengambil kesempatan ini untuk menjadi malas. Jika kamu gagal lulus ujian akhir tahun, kamu akan menderita karenanya. Mu Qingluan menegur. Hehe, kakak senior, yakinlah. Selain itu, baru-baru ini aku mendengar bahwa tampaknya ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di 10.000 pegunungan besar di perbatasan wilayah selatan dataran tengah. Mungkinkah para sesepuh telah pergi karena masalah ini? Seorang pria muda, yang tampak cukup cerdas, ingin tahu bertanya. Aye, ini sedikit terkait. Peninggalan kuno ini bukanlah yang biasa. Faksi-faksi dengan beberapa kemampuan di dataran tengah bermaksud untuk merambahnya. Namun, 10.000 pegunungan besar berada di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magi Calbis. Orang tua yang cerdik itu pasti tidak akan senang berbagi peninggalan kuno ini dengan orang lain. Oleh karena itu, cukup banyak pertempuran akan terjadi ketika waktunya tiba. Mu Qingluan berbicara tanpa menyembunyikan apapun karena mereka semua adalah murid inti pavilion bintang jatuh. Sisa-sisa kuno, hehe, dikabarkan bahwa skill Dou kelas Tian bahkan telah muncul. Siapapun yang bisa mendapatkannya, mantaplah. Kelas Tian? Saya belum pernah melihat keterampilan Dou setingkat ini seumur hidup saya. Jangan melamun. Harta karun seperti itu akan menjadi kentang panas di tangan siapapun. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, dia tidak hanya tidak dapat menyimpan harta itu tetapi juga akan menimbulkan masalah. Mu Qingluan memutar matanya dan berkata. Semua orang tertawa saat mendengar kata-kata Mu Qingluan ini. Setelah mengobrol dengan iseng untuk beberapa saat, mereka semua bersiap untuk duduk dan berlatih ketika seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Langkah kaki beberapa orang terhuyung sedikit dan mereka hampir jatuh. Mengapa? Apa yang sudah terjadi? Getaran yang tiba-tiba ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar. Semua murid pavilion bintang jatuh, yang sedang berlatih, buru-buru bangun. Dalam sekejap, kekacauan besar dan percakapan pribadi terus menyebar. Mu Qingluan juga terkejut sesaat karena perubahan yang tidak terduga ini. Dia segera menangis dengan suara yang dalam, kalian semua diam. Ada kepala pavilion dan berbagai sesepuh yang menjaga tempat ini. Apa yang bisa terjadi? Kekacauan akhirnya berangsur-angsur mereda setelah mendengar teriakan Mu Qingluan. Semua orang saling berhadapan dan merasa kata-kata itu logis. Saat ini, pavilion bintang jatuh memiliki banyak ahli. Bahkan jika gunung ini akan runtuh, mereka akan dapat menghubungkannya kembali secara langsung. Bang! Sementara semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, puncak gunung tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini, semua orang yang telah tenang, segera menemukan sumber riak. Oleh karena itu, banyak tatapan tiba-tiba diarahkan ke menara batu di belakang gunung. Ini adalah riak yang dipancarkan dari tempat itu. Mu Qingluan memandangi menara batu di belakang gunung. Jantungnya tanpa sadar melompat. Ini adalah aktivitas pertama yang dipancarkan menara batu selama 1 tahun ini. Swos, swos, swos. Gemetar juga menarik perhatian banyak ahli di dalam pavilion bintang jatuh. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari berbagai tempat. Akhirnya, mereka digantung di udara. Mata mereka terkejut dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti naga besar yang tertidur perlahan terbangun. Dua sosok tua juga dengan cepat muncul di udara. Mata mereka melihat keributan menara batu di belakang gunung. Segera, kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura yang menakutkan. Aura ini, itu Xiaoyan. Orang ini akhirnya bangun ya. Sementara seluruh pavilion bintang jatuh berubah menjadi keributan karena aktivitas tersebut, perubahan yang tidak biasa juga secara bertahap muncul di dalam menara batu. Mata dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat platform batu di depannya dari dalam menara batu.
Pada saat ini, kekuatan bintang yang luas dan perkasa terus merembes keluar dari tubuh Xiao Yan, yang berada di platform batu, dengan cara seperti semburan. Dia bisa merasakan aura keluarga perlahan terbangun saat kekuatan bintang ini menyebar. Apakah dia akhirnya akan bangun? Ekspresi gembira dan gembira muncul di wajah dokter peri kecil ketika dia merasakan aktivitas ini. Sudah setahun. Akhirnya, ada beberapa aktivitas. Sementara dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan liar, nyala api ungu coklat yang menutupi tubuh Xiao Yan, tiba-tiba membengkak pada saat ini. Itu tersebar di seluruh menara batu. Melihat pemandangan ini, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak dan bergegas keluar dari menara batu. Kekuatan 3000 api teratai hati sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Sementara dokter peri kecil menarik diri dari menara batu, api ungu coklat yang menembus menara batu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Itu meledak dari atas menara. Setelah itu, mereka diaglomerasi dari segala arah. Akhirnya, mereka membentuk naga ungu coklat besar 1000 kaki. Naga besar itu berkelok-kelok dan dengan paksa menempati tempat itu. Tubuhnya yang sangat besar menutupi seluruh menara batu. Naga kaya mungkin menyebar, menyebabkan kaki sejumlah orang melemah. Mengaum. Naga raksasa itu terbentuk. Tiba-tiba meraung ke arah langit. Suara raungan naga menyebar dengan sangat luas dan kuat. Segera, semua orang melihat langit menjadi terdistorsi. Pilar cahaya bintang yang hampir 1000 kaki besar berkumpul dari langit malam di dunia luar. Setelah itu menembus penghalang spasial dan mendarat dengan keras di tubuh naga besar yang berkelok-kelok. Kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat ini sepenuhnya mendarat di tubuh naga yang sangat besar itu. Itu menyebabkan tubuh besar yang terakhir tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya yang sangat terang. Segera setelah itu, aura yang luas dan kuat menyebar seperti air banjir. Tembakan cahaya ke segala arah, menyebabkan cukup banyak mata tertutup. Sesaat kemudian, mereka akhirnya membuka mata. Setelah itu, mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Aura yang luas dan kuat merembes keluar dari dalam tubuh orang ini. Aura ini, Do Uzun. Ekspresi Mu Qingluan langsung menjadi tercengang saat dia merasakan kekuatan aura yang luas dan perkasa ini. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam. Naga besar itu masih ada di atas langit. Naganya yang besar dan perkasa mungkin tersebar di seluruh tempat ini. Di bawah tekanan naga yang kuat ini, bahkan ekspresi dari beberapa sesepuh pavilion bintang jatuh berubah sedikit. Sosok yang tergantung di langit tidak bisa membantu tetapi turun secara signifikan. Apakah ini pelatihan senior di dalam menara batu? Kekuatan yang menakutkan, aura seperti ini. Tak satu pun dari sesepuh di dalam pavilion yang bisa dibandingkan dengannya. Aura ini seharusnya mencapai kelas Do Uzun. Sungguh luar biasa. Senior ini seumuran dengan kita. Namun, dia tiba-tiba mencapai tahap ini. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura yang luas dan kuat yang meresap di atas langit. Orang masih bisa mendengar nada kaget dalam suara-suara ini. Jelas, ini pertama kalinya mereka bertemu dengan elit muda Do Uzun. Orang-orang ini memiliki bakat yang cukup besar untuk menjadi murid pavilion bintang jatuh. Tulang mereka memiliki harga diri. Namun, kebanggaan seperti itu tampaknya tidak berharga di depan senior bernama Xiao Yan ini. Orang ini, dia benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Dia benar-benar berhasil menembus kelas Do Uzun. Kejutan di wajah Mu Qingluan berlanjut sesaat sebelum dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tawa pahit dipancarkan. Hatinya juga cukup rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Xiao Yan, level yang terakhir sedikit lebih rendah darinya. Namun, dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, yang terakhir mengadopsi kecepatan melonjak yang menakutkan dan langsung maju ke kelas Do Uzun. Ini menyebabkan dia merasa ragu tentang bakat pelatihannya untuk pertama kalinya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi keberadaan yang tidak normal? Ini memang Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao berdiri di udara kosong di langit.
Mata mereka membara saat mereka melihat sosok manusia di kepala naga besar itu. Yang pertama tanpa sadar berteriak kegirangan saat dia melakukannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Kegembiraan juga melintas di matanya. 1 tahun. Anak kecil ini akhirnya terbangun. Selain itu, tampaknya kebangkitannya kali ini telah memberinya manfaat yang cukup besar. Anak kecil memang diberkati. Tidak hanya dia benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin Yang, tetapi dia bahkan telah mengambil kesempatan untuk menerobos ke kelas Douzong. Jika saya menebak dengan benar, dia seharusnya mengumpulkan energi selama tahun ini dan bersiap untuk melakukan terobosan dalam satu upaya. Feng Zunse tertawa. Iya. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke kelas Douzong terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapat bantuan dari meteorit luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya 2 tahun. Yao Lao tersenyum. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Xiao Yan biasanya pandai menangkap peluang. Saat ini, dia tidak melepaskan kesempatan besar ini, memilih diam selama setahun untuk melakukannya. Akhirnya, pada saat ini, dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Sementara semua orang mendesah kaget di dalam hati mereka, naga besar yang berkelok-kelok di langit terus bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menghilang. Dengan hamburannya naga besar, kekuatan naga yang meresap ke tempat itu juga melemah dengan cepat. Dengan lenyapnya naga besar itu sepenuhnya, sosok di langit itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Pada akhirnya, itu akhirnya benar-benar muncul di depan pandangan semua orang. Sosok manusia muda di langit meregangkan pinggangnya yang malas. Kulit di tubuhnya langsung bergoyang saat ini. Tulang-tulang di tubuhnya mengeluarkan banyak suara retakan dan gesekan tulang, yang muncul seperti permulaan dari peralatan mekanis yang rumit. Sementara Xiao Yan merasakan perasaan nyaman yang menyebar di dalam tubuhnya, hembusan udara yang agak panas mengikuti tenggorokannya sebelum dimuntahkan dari mulutnya. Apakah ini kekuatan elit Douzong? Xiao Yan sedikit mengepalkan tangannya. Dia merasakan lautan luas seperti Douqi di dalam tubuhnya dan tanpa sadar menjadi linglung. Kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Tak terhitung banyaknya orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mendapatkan kekuatan seperti itu. Xiao Yan mengulurkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang di depannya sebenarnya tiba-tiba berubah menjadi depresi yang aneh. Jika pengepalan ini terjadi pada tubuh seseorang, bahkan tubuh ahli Douzong akan hancur menjadi setumpuk darah dan daging. Senyuman perlahan muncul di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan yang luas dan kuat ini yang dapat mengubah ruang hanya dengan mengangkat tangan. Tahap ini sangat jauh dan tidak terjangkau ketika dia melihatnya saat itu. Sekarang, bagaimanapun, dia telah benar-benar mencapainya. Jika Xiao Yan saat ini bertemu hantu tua Haixing lagi, dia mungkin tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh yang terakhir tanpa melepaskan api teratai pemusnahan, tetapi dengan kekuatannya, hantu tua Haixing itu tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Ini adalah jarak antara Douzong dan Douzong. Ketika Xiao Yan berada di bintang 9 Douzong, dia hanya punya pilihan untuk melarikan diri saat bertemu dengan seorang ahli seperti hantu tua Haixing. Bahkan jika dia melepaskan teratai api pemusnah, dia paling bisa bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Namun, begitu dia menerobos kelas Douzong dan memasuki level Douzong, semuanya akan mengalami perubahan drastis. Xiao Yan saat ini mungkin tidak bisa mengalahkan hantu tua Haixing dalam pertempuran biasa. Demikian pula, bagaimanapun, dia tidak lagi membutuhkan banyak usaha untuk melarikan diri dari tangan hantu tua Haixing. Hantu tua Haixing, hutang ini, akan ada saatnya kau harus membayarnya kembali. Mata hitam gelap Xiao Yan, yang telah terdiam untuk waktu yang lama, memiliki kedinginan samar yang berkedip di atasnya. Dia tidak boleh dengan mudah melepaskan hantu tua ini bahkan jika dia akhirnya mendapat manfaat dari bencana karena terluka parah ini. Suara angin yang deras dengan cepat ditransmisikan sementara keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan. Segera, beberapa sosok melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Kamu akhirnya mau bangun? Feng Zunse menepuk pundak Xiao Yan.
Selama 1 tahun ini, mereka telah disiksa secara menyedihkan karena Xiao Yan. Haha, terima kasih Feng Tua. Xiao Yan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunze. Kamu harus berterima kasih pada gurumu. Dia sepertinya tidak banyak tidur nyenyak selama 1 tahun ini. Feng Zunze melambaikan tangannya dan berkata. Mata Xiao Yan menoleh ke arah Yao Lao yang tersenyum di samping saat mendengar ini. Dia melihat senyum akrab yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak menyadari apa yang harus dia katakan. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Untunglah Anda sudah bangun. Untung saja kamu sudah bangun. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dia berbicara ketika dia melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan dulu. Mata Xiao Yan sedikit merah saat dia melihat Yao Lao yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Lao dengan susah payah. Jika bukan karena Yao Lao, Xiao Yan paling-paling hanya menjadi ahli di dalam kekaisaran Majia bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Benua ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Tidak masalah apakah dia termasuk atau tidak. Itu karena pengalaman di masa mudanya yang mengasah karakter Xiao Yan. Makanya, Yao Lao menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkannya untuk bisa meraih prestasinya hari ini. Namun, meskipun Yao Lao berusaha keras untuk merawatnya, dia hanya bisa melihat Yao Lao ditangkap oleh Hall of Soul saat itu tanpa bisa melakukan apapun. Perasaan tidak berdaya semacam ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah, anak kecil, tidak perlu memikirkan masalah masa lalu. Kecepatan pertumbuhan Anda melebihi harapan saya. Sepertinya tindakan Hall of Soul menangkapku akhirnya membantumu. Yao Lao dengan lembut menepuk Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Meskipun kata-kata ini agak bercanda, ada benarnya juga. Sejak Yao Lao ditangkap oleh Aula Jiwa, motivasi Xiao Yan untuk berlatih menjadi sangat kuat. Itu juga karena motivasi pelatihan semacam ini yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan melonjak dalam beberapa tahun. Guru, saya saat ini telah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Anda memperbaiki tubuh. Xiao Yan dengan cepat menenangkan emosi di dalam hatinya. Dia melirik tubuh Yao Lao yang agak ilusi sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yao Lao dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang saat melihat keinginan cemas di wajah Xiao Yan. Surga telah menyebabkan dia menjadi buta sekali. Untungnya, dia tidak mengizinkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Masalah memurnikan tubuh tidak mendesak. Meskipun kehidupan Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan Aula Jiwa kali ini, dia telah kehilangan cukup banyak inti spiritual Qi. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali inti spiritual Qi yang hilang. Jika tidak, bahkan jika dia memperoleh tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat. Feng Zunze di samping menggelengkan kepalanya dan berkata setelah mendengar ini. Inti spiritual Qi? Xiao Yan terkejut. Ada istilah lain untuk inti spiritual Qi. Itu juga disebut esensi kekuatan spiritual. Aula Jiwa telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghapus esensi Qi spiritual ini dari tubuh mereka. Qi spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Setelah Qi spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa. Feng Zunze menjelaskan. Ekspresi Xiao Yan segera tenggelam saat mendengar ini. Dia teringat rantai yang ada di seluruh jiwa. Benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap Qi spiritual. Bagaimana kita bisa mengisi Qi spiritual? Xiao Yan bertanya. Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Dia harus memenuhi satu-satunya keinginan Yao Lao dengan segala cara. Qi spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal. Feng Zunze merenung sejenak dan menjawab. Namun, ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius untuk memperbaiki Qi spiritual. 2 yang mana? Xiao Yan dengan cepat bertanya. Buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Feng Zunze perlahan menjawab. Selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali Qi spiritual yang hilang dari Yao Chen. Sayangnya,
Kelangkaan kedua jenis item misterius ini lebih unggul dalam segala hal jika dibandingkan dengan api surgawi. Saya hanya membacanya di beberapa buku kuno. Selama 1 tahun ini Anda tidak sadarkan diri, saya telah mengirim para ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang 2 jenis hal misterius ini. Namun, Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan ketika dia berbicara sampai titik ini. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam saat mendengar ini. Tidak terduga bahwa beberapa kejadian tak terduga telah terjadi sekarang karena mereka sudah sepenuhnya siap. Hall of Soul sialan ini. Xiao Yan mengertakkan gigi. Jika Yolo tidak dapat mengisi kembali ki spiritual, bukankah itu berarti dia tidak akan selalu bisa memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Xiao Yan berbicara agak enggan. Feng Zunze diam. Tinju Xiao Yan tanpa sadar mengepal erat saat melihat masalah Feng Zunze ini. Sementara beberapa dari mereka diam, sesepuh di samping ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara dengan lembut. Kepala Pavilion Feng, buah bayi jiwa, salah satu dari 2 item misterius yang telah Anda sebutkan, dikabarkan bahwa itu adalah sisa-sisa kuno yang menyebabkan keributan baru-baru ini.